banyak perkara korupsi lain, proyek pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah kejahatan berlapis yang melibatkan banyak pemain. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan Menara BTS 4G. Sebenarnya isu ini udah kita monitor sejak lama ya, bukan hal baru. Karena kegaduhan ini juga kalau boleh dibilang sudah jadi sorotan luas sejak akhir tahun lalu ya. Pertama, memang ada newspek ya, kalau dalam istilah jurnalistik cantolan berita gitu. Cantolan berita itu adalah peristiwa ketika saat ada penambahan seorang tersangka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, ibu bapak, rekan, kolega, senior, junior, semua yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan webinar siang ini, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama atas kesediaan dan mudah-mudahan bisa ikut sumbang saran dan menyampaikan pendapat maupun pertanyaan. Pertama-tama perlu saya sampaikan dulu bahwa webinar ini diselenggarakan oleh Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, yaitu organisasi non-profit yang terdiri atas para alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang punya concern pada pemberantasan korupsi dan tentu saja bergerak di sektor pendidikan dan pencegahan. Dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi ini sudah terlibat dalam berbagai kegiatan dan aksi, termasuk juga melakukan sumbang saran di beberapa pemikiran menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah, terlepas dari apakah sumbang sarannya itu betul-betul didengarkan atau diterima lalu dibuang ke tempat sampah oleh pemerintah. Tapi kita tidak pernah menyerah untuk terus memberi masukan dan berkontribusi. Nah, dalam kesempatan siang ini sengaja GAK LPT mengusung isu mengenai kasus korupsi BTS yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Dan untuk beberapa terdakwa bahkan sudah dilakukan pelimpahan ke pengadilan, pembacaan surat dakwaan sudah dilakukan dan memasuki tahap proses menjelang pembuktian. Karena terakhir kalau saya tidak salah ada eksepsi dari terdakwa. Nah, kasus ini menjadi menarik karena beberapa hal. Pertama, tentu menyangkut nilai keuangan negara yang dimobilisasi di proyek ini dan diduga timbul kerugian keuangan negara yang mencapai 7 triliun rupiah kurang lebih, tentu itu bukan jumlah yang sedikit. Kedua, kasus ini menyangkut pengadaan barang yaitu sarana BTS yang terutama ditujukan untuk kawasan terluar, terdepan ya, di wilayah Indonesia, sehingga tentu ini satu proyek yang sebetulnya penting sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membuat satu pemerataan pembangunan ya, dalam hal ini akses internet kepada saudara-saudara kita di perbatasan di pinggir dan terluar dari wilayah Indonesia. Nah, akan tetapi fakta yang ditemukan oleh penyidik Kejaksaan Agung mengejutkan karena ternyata proyek ini berjalan bermasalah dan yang sudah dibangun pun ternyata masih terlalu sedikit, artinya tidak seimbang dengan besarnya nilai proyek secara keseluruhan. Dan untuk itu dalam webinar siang ini kami menghadirkan beberapa narasumber. Pertama adalah ini saya sampaikan mungkin sesuai urutan yang akan kami minta untuk bicara. Pertama adalah Mas Rizky Ferdianto, jurnalis dari Tempo. Mudah-mudahan Mas Rizky sudah bergabung. Ini satu temuan dan tulisan yang menarik yang terus disodorkan oleh Tempo menyangkut fakta-fakta temuan-temuan di kasus BTS. Dan tentu terlepas dari fakta hukum yang terjadi sesungguhnya bagaimana nanti, tentu temuan ini sesuatu yang
bernilai setidaknya menjadi salah satu cara untuk publik mengawal bagaimana kasus ini dibongkar. Ya, karena sekarang sebagaimana kita tahu sistem peradilan pidana terpadu yang selama ini dianut oleh Indonesia itu sudah mulai menyimpang ya, sudah sistem peradilan pidana terpaksa pakai duit, terpadu. Sekarang ada yang baru lagi, sistem peradilan pidana berdasarkan viralitas. Jadi kalau viral, baru keadilannya bisa diperoleh. Kalau tidak viral, keadilan bisa disembunyikan. Nah, sekarang lewat pemberitaan media, investigasi yang dilakukan berbagai pihak, termasuk jurnalis Tempo dalam hal ini Mas Rifki, tentu kita bisa mendapat informasi tambahan yang tentu bisa menguji apakah penegak hukum dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung dan penuntut umum sudah membuka dengan sebenar-benarnya. Nah, kedua nanti ada Bang Yunus Hussein. Tentu kita sudah mengenal beliau sebagai ahli hukum, terutama pencucian uang. Nah, cuma kalau ahli hukum pencucian uang ini biasanya juga dekat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang kerap menjadi sarana pencucian uang. Nah, tentu Bang Yunus Hussein juga kita tidak ragukan lagi kredibilitasnya, salah satu tokoh, salah satu akademisi yang selalu berkontribusi ikut mengawal berbagai proses penegakan hukum, dan tentu analisisnya kita akan tunggu apakah betul misalnya aliran uang korupsi BTS ini betul-betul sudah kemana-mana, sesuai namanya BTS ini jadi bancakan teman dan sahabat, karena mereka berbagi semuanya. Lalu ketiga kita akan hadirkan Bang Petrus Celestinus, anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Bang Petrus saya lihat baru bergabung ini, selamat bergabung Bang Petrus. Dan beliau ini juga salah satu tokoh ya yang aktif terlibat dalam berbagai upaya mengungkap kasus-kasus korupsi, dan termasuk juga di kasus BTS ini. Beliau juga sudah banyak cawe-cawe nih Bang Petrus ya, ini cawe-cawe yang ditunggu publik nih, cawe-cawe yang begini nih, yang bongkar-bongkaran isu dalam rangka mengawal. Jadi kalau cawe-cawe ini dalam rangka menyesatkan proses penegakan hukum, tentu kita bersama-sama akan melawan ya. Tapi ini cawe-cawe yang sifatnya kontribusi, sehingga aparat penegak hukum itu kita harapkan tidak main-main, karena publik di luar sana bukan lagi orang-orang bodoh yang bisa dibodohi. Ya, publik ini sudah cukup cerdas untuk menilai dan bahkan untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum dengan cara mengawal proses hukumnya. Nah, yang terakhir adalah pembicara keempat nanti terakhir adalah Saudari Citra Referendum dari LBH. Nah, rupanya LBH bekerjasama dengan GAK juga sebagai penyelenggara kegiatan ini. Dan kita sudah sama-sama tahu secara organisasi LBH juga bukan organisasi main-main, ya, karena ini LBH ini kalau menurut saya memang lembaga beneran hukum ini, bukan cuma bantuan hukum, ini beneran hukum. Ya, jadi memang selalu berpegang pada prinsip-prinsip hukum, dan Saudari Citra Referendum ini juga kita sudah cukup mengenal sebagai orang yang punya integritas cukup baik, punya keberanian untuk menyuarakan berbagai hal, terutama menyangkut pemberantasan korupsi. Nah, saya dipercaya menjadi moderator, saya sendiri adalah Ganjar Laksmana Bunaprapta. Saya dipercaya sejak bulan Februari lalu sebagai koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Saya sendiri sehari-hari sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama di jurusan hukum pidana. Dan tentu bersama saya ini teman-teman GAK juga berkontribusi dalam kegiatan ini, sudah standby. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas nama teman-teman GAK dan LBH selaku penyelenggara kepada saudara-saudara semua yang sudah bergabung. Dan saya juga melihat di layar ini banyak tokoh-tokoh, orang-orang yang saya juga mengenal namanya maupun juga wajahnya secara pribadi, juga orang-orang yang punya punya semangat satu frekuensi dengan kita dalam konteks pemberantasan korupsi dan juga etika. Saya melihat ada Bung Lakso Anindito, ini saya lihat. Terus ada Pak Bara juga saya lihat. Selamat datang, selamat bergabung. Ada Mbak Faiko, saya lihat juga ada. Dan masih banyak lagi, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Satu kehormatan bagi kami
webinar ini diikuti oleh orang-orang yang tidak main-main kontribusinya selama ini. Baik, tanpa bermaksud memperpanjang permulaan, pembukanya, Mas Tara, apakah kita akan putar film dulu atau langsung ke pembicara pertama? Langsung ke pembicara pertama. Langsung ke saja, pembicara pertama. saja. Oke, kalau begitu saya persilakan Bung Riki Ferdianto untuk menyampaikan paparannya. Untuk itu kepada masing-masing narasumber nanti saya sediakan waktu 20 menit, mudah-mudahan tidak lebih, maksudnya supaya nanti kita punya waktu yang cukup untuk berdiskusi, karena saya yakin sekali ini para partisipan di sini pingin sekali ya, mungkin bertanya, mungkin menyampaikan sesuatu yang selama ini juga jangan-jangan punya informasi yang belum pernah disampaikan. Insya Allah forum ini kita kelola secara maksimal, satu forum yang ilmiah, dan tentu kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Namun demikian kita justru percaya bahwa butuh keberanian lebih dan kepedulian untuk kita betul-betul bisa mengawal negara ini menjadi lebih baik lagi. Baik, kami persilakan Bung Riki untuk menyampaikan paparannya 20 menit. Silakan. Ya, ini sudah ada di layar. terima kasih banyak Mas Ganjar dan Ya. Bapak Ibu sekalian. Sebuah kehormatan bagi saya dan teman-teman di Tempo untuk bergabung di forum ini. Perkenalkan, nama saya Riki Ferdianto. Sehari-hari saya bertugas sebagai jurnalis yang mengisi dan mengawal ya kompartemen isu hukum majalah Tempo. Jadi kalau Bapak Ibu rajin baca Tempo dan baca isu seputar hukum, baik itu Sambo, Mario Dandi, BTS, dan ya saya dan teman-teman lah yang awal isu itu gitu. Rajin Mas, alhamdulillah rajin. Saya malah masih langganan versi cetaknya nih. Ya, terima kasih Mas. Ya. Nah, memang di internal Tempo sendiri isu ini sudah jadi semacam atensi ya sejak lama. Kalau boleh jujur sih nggak lama setelah kejaksaan itu memulai proses penyelidikan ya, itu di akhir-akhir 2022 ya, beberapa bulan nggak lama setelah Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketika itu memang kita sempat menangkap nuansa bahwa di balik isu hukum ini juga nggak bisa dilepaskan begitu saja dengan aspek politisnya gitu ya, saling berkait gitu lah. dan isu ini kemudian bergulir semakin deras di kuartal pertama ya tahun 2023, ketika Kejaksaan Agung secara bertahap sudah mulai bersikap menentukan siapa saja orang-orang yang patut dicurigai ya bertanggung jawab atas skandal ini gitu ya. Banyak nama yang kemudian terseret, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Pak Joni Plate gitu. Memang ketika isu ini jadi bahan konsumsi media ya, beberapa teman-teman sebenarnya juga sempat melakukan penelusuran lah, investigasi, sekalipun itu outputnya tidak cukup mendalam ya. Kita tahu beberapa media-media seperti Tempo, Suara, Jaring ya di sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu sempat merancang sebuah kerja kolaboratif untuk mengekspos isu ini yang
outputnya ketika itu hanya semacam pendalaman atas kertas kerja yang sudah pernah diterbitkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Ketika itu memang teman-teman mendapatkan petunjuk bahwa proyek ini sebenarnya memang sudah terindikasi mengidap sejumlah masalah ya, baik dari sisi rancangan proyek ya, desain perencanaan proyeknya itu, ada juga persoalan di seputar penentuan titik lokasi gitu, juga masalah penentuan pemenang lelang yang indikasinya itu memang syarat dengan nuansa kong kali kong lah gitu ya. Nah, memang agak absurd ya buat saya dan teman-teman. Kenapa? Karena proyek ini ketika ini diputuskan untuk digarap di tahun 2021 ketika itu ya, itu kan ada semacam percepatan gitu ya, gitu. Kita tidak menafikan ya, tidak meragukan komitmen dan keharusan negara ya untuk juga mau memperhatikan dan peduli terhadap akses jaringan telekomunikasi untuk saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T itu gitu ya. Tapi menjadi pertanyaan besar adalah ketika proyek itu dirancang di fase ketika situasi pandemi itu sedang tinggi-tingginya ya. Kita tahu policy ya, kebijakan bidang keuangan, sektor keuangan yang ketika itu diambil oleh pemerintah itu kan memang skenarionya memang itu didedikasikan untuk penanggulangan wabah ya. Banyak sekali pos-pos anggaran yang terpaksa harus dipangkas, yang nggak terlalu urgent banget, itu harus diabsorb dan kemudian digunakan untuk mendukung kebijakan itu gitu loh. Bapak Ibu sekalian, rencana pembangunan proyek BPTS ini, informasi yang kita dapat di lapangan ini memang sebuah desain kebijakan yang dirancang untuk jangka panjang ya. Jadi kalau mau ngomong soal rencana pembangunan 7.000-an titik lokasi itu pada rancangan awal itu mau diselesaikan dalam jangka waktu ya lebih dari 1 dasawarsa lah gitu, dan mengkompres ya, memadatkan, memaksa Bakti dalam hal ini untuk mempercepat realisasi proyek ini dalam jangka waktu 3 tahun itu buat banyak kalangan. Banyak perusahaan operator telekomunikasi juga yang kita wawancara itu menilai bahwa ini ibarat proyek Bandung Bondowoso gitu loh. Sangat mustahil untuk bisa dikerjakan dalam waktu cepat dengan skala proyek yang sedemikian besar, dan itu terbukti di paket 1 pekerjaan proyek ini banyak sekali persoalan di lapangan ya, dari ribuan titik yang mau digarap itu hanya sekitar 300-an lah yang baru direalisasi gitu. Jadi dari sisi itu satu hal ya, kita melihat bahwa dari sisi perencanaan proyeknya ini sendiri sebenarnya ada nuansa itu semacam paksaan lah. Ini tolong dipercepat, skalanya itu diperbesar gitu. Karena kalau ngomong ini kan argumentasi yang kita dapat ya, kita sempat wawancara juga dengan Bu Sri Mulyani sama Ketua Banggar juga Pak Said Abdullah, ketika itu bilang ya memang ketika masa pandemi itu kan anak-anak
sekolah di rumah gitu. Mau nggak mau mereka punya kebutuhan untuk bisa sekolah secara daring gitu. Ini argumentasi yang menurut kita agak aneh gitu ya. Kalau ngomongin wilayah 3T itu kan daerah yang mohon maaf ya, jarang penduduk. Kalaupun ada penduduk belum tentu ada sekolah, kalaupun ada sekolah belum tentu anaknya disekolahkan, kalaupun anaknya sekolah belum tentu punya laptop dan handphone gitu kan. Jadi memaksakan proyek ini dengan alasan COVID itu sedari awal sebenarnya juga agak meragukan buat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa di tengah proses itu sendiri, seperti yang sudah diungkap oleh Tempo, memang ada semacam penyalahgunaan anggaran yang ini melibatkan banyak pihak ya, dari pihak Bakti sendiri selaku operator pelaksana ya, juga pihak kementerian ya, ada banyak uang ajaib yang kemudian lalu lalang yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan. Sumber pendanaannya juga dia comot dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan benefit dari pelaksanaan proyek ini gitu. Nah, itu kemudian kenapa Kejaksaan Agung kemudian masuk menelusuri kasus ini. Itu di fase penyelidikan ada semacam temuan awal lah ya, yang kemudian berujung pada penetapan tersangka. Dan yang menarik adalah di tengah proses penyidikan ini ada semacam pengakuan dari sejumlah tersangka yang itu sempat dia utarakan dalam berkas kesaksian, tapi kemudian kesaksian itu tidak masuk dalam berkas dakwaan. Padahal menurut kami ini penting dan menarik karena sebenarnya ungkap skandal lain yang juga nggak kalah penting ya. Jadi temuan kami di lapangan ya, di fase menjelang penetapan status tersangka, ketika kasus ini masih hangat-hangatnya jadi sorotan di Kejaksaan pada akhir 2022 itu, sejumlah pejabat tuh sempat bermain mata lah ya, bermain mata dengan orang-orang yang dianggap memiliki koneksi dengan sejumlah penegak hukum di Kejaksaan Agung. Ada semacam perintah gitu ya dari sejumlah tersangka yang meminta agar ada semacam penarikan uang dan penyaluran uang lah gitu ya. Jumlahnya cukup fantastis, sampai sekitar 119 miliar ya, 119 miliar. Dan ini digelontorkan secara bertahap ke sejumlah nama ya, di majalah Tempo edisi 2 pekan lalu sudah kita sebut tuh siapa aja ya. Ada seorang pengusaha mantan tim suksesnya Presiden Jokowi, ada seorang direksi di perusahaan BUMN, ada seorang pengusaha dan staf kementerian yang sekarang jadi menteri bahkan, dan kesaksian itu kemudian kalau boleh dibilang ya, saya nggak tahu apa yang membuat kejaksaan ini tidak berusaha untuk mendalami dan kemudian memasukkan narasi tentang kesaksian para tersangka ini dalam berkas dakwaan. Dan kecurigaan saya, kalaupun kemudian kesaksian itu diungkap oleh Irwan ya, Irwan ini salah satu tersangka ya, yang Irwan dan Windy ya, ada 2 orang. Windy ini adalah koleganya Irwan yang dia mendapatkan perintah langsung dari Anang maupun Galumbang gitu. Ini kemudian punya semacam keberanian untuk bersuara gitu ya, mengungkap siapa saja nama-nama orang yang menerima uang itu, karena
berkas dakwaan yang menyasar pada mereka itu berhenti pada peristiwa ketika uang sebesar 119 miliar itu diambil dari perusahaan dan atau individu tertentu dan berhenti di mereka gitu. Itu narasi yang muncul di dakwaan Irwan. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan jaksa ingin mendalilkan dakwaan bahwa Irwan lah orang yang menikmati uang itu gitu ya. Padahal sebelum berkas dakwaan itu diserahkan jaksa ke pengadilan, sudah ada kesaksian dari Irwan bahwa uang itu nggak dia nikmatin, tapi dia hanya diperintah oleh atasannya dia untuk ngambil uang dan menyerahkan uang itu kepada orang-orang yang diperintahkan. Gitu ya. Ada yang dapat 75 miliar, ada yang dapat 10 miliar, ada yang dapat 27 miliar. 27 miliar uangnya udah dibalikin konon sekitar 5 hari lalu ya. Nggak lama setelah Menteri Pemuda dan Olahraga itu diminta kesaksian oleh kejaksaan. Informasi yang kita dapat itu ada semacam utusan lah yang seseorang ya yang diutus oleh Pak Dito untuk menemui salah satu pengacara Pak Magdir ya kalau nggak salah ya, yang kemudian uang itu diserahkan lewat Pak Magdir. Informasi itu kemudian dikejar oleh kejaksaan yang niatnya adalah meminta Magdir untuk menyerahkan uang itu kepada kejaksaan sebagai penghitungan uang pengganti kerugian lah. Tapi cerita yang nggak kalah menarik adalah Pak Magdir konon tidak enggan meladeni permintaan itu dan memilih untuk menyerahkan uang itu kepada KPK gitu. Nah, menurut saya dalam konteks dugaan suap kepada dalam tanda kutip ya maklar kasus ini gitu ya, saya kira kalau ini mau didalami oleh Kejaksaan Agung gitu ya, saya dan banyak teman-teman sebenarnya juga agak sangsi ya. Kenapa? Karena orang-orang yang diduga menerima uang itu kan petinggi ya, petinggi dan penyidik yang ada di kejaksaan ya. Jadi ada semacam nuansa konflik kepentingan ya, ada semacam barrier secara psikologis yang pasti akan dialami oleh seorang penyidik ketika hendak mendalami petunjuk itu gitu. Saya kira kalau pengakuan Irwan dan Windy ini mau didalami secara lebih serius, mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi lah yang harusnya mengambil alih penanganan kasus ini gitu ya. Ya, karena secara formal itu dasar hukumnya ada. Yang kedua syaratnya pun juga sudah terpenuhi gitu kan. Nah, kan ada Bapak Ibu pasti lebih paham lah dari saya untuk urusan itu ya. Apa saja hal-hal yang bisa membuat KPK itu bisa mengambil perkara dari lembaga penegak hukum yang lain ya. Kalau misalnya ada semacam konflik of interest yang diduga melibat ada semacam hambatan, ada dugaan intervensi dan tekanan gitu ya. Hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa menjadi semacam pintu masuk ya, alasan yang bisa dipakai oleh KPK buat membuktikan benar tidaknya kesaksian yang diungkap oleh Irwan itu gitu. Nah, memang sejauh ini kita melihat gestur kejaksaan sudah berusaha untuk memperlihatkan keseriusan lah ya, nama-nama yang sempat diungkap di terbitan Tempo itu satu persatu dipanggil gitu kan. Informasi terakhir yang kita dapat di lapangan kemarin sore pun juga rumah salah seorang di antara mereka sudah digeledah yang di Patra Lain itu gitu. Yang ya kita nggak tahu muaranya seperti apa gitu. Apakah memang ini sebuah proses hukum yang
bertujuan untuk membuktikan pengakuan Irwan tersebut, atau mungkin ada tujuan yang berbeda. Saya juga belum mendapatkan petunjuk. Saya kira itu aja dulu sebagai pembuka ya dari saya ya. Nanti selebihnya kita bisa bareng. Terima kasih Mas Ganjar, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Riki yang sudah menyampaikan paparan singkat ya. Sebetulnya masih ada waktu 2 menit 37 detik, tapi dirasa sudah cukup. Saya mencatat ada beberapa hal yang penting dan menarik ya, dan terutama di bagian akhir tadi yang sudah dilakukan penggeledahan di sebuah lokasi di kawasan Patraland ya. Memang kalau penggeledahan ini Mas Riki dan saudara-saudara sekalian kadang-kadang seperti ini nih, seperti pisau bermata dua ya. Menggeledah itu bisa jadi sedang memungut bukti yang ada di lokasi untuk kebutuhan mengungkap tindak pidana dan membuktikannya, atau jangan-jangan untuk memungut bukti lalu dihilangkan gitu ya. Jadi tidak aneh kalau tadi Mas Riki juga bilang nggak jelas nih kira-kira penggeledahannya ini kira-kira ujungnya kemana nanti. Dan ada juga beberapa yang menarik yang disampaikan Mas Riki tadi ya. Jadi ada kesangsian gitu kira-kira ya. Ini proyek di tengah pandemi tiba-tiba ada butuh percepatan ya. Padahal saat itu anggaran sedang banyak diserap untuk kebutuhan penanganan pandemi ya, penanganan COVID. Termasuk juga disangsikan karena di wilayah 3T tadi itu ya, terluar, terpinggir gitu ya, perbatasan tadi itu jangan-jangan tidak cukup ada sekolah atau murid gitu ya, sehingga sarana internet bukan sesuatu yang mendesak saat itu. Gitu. Memang kalau kita bicara kebutuhan jaringan memang bagus supaya ada pemerataan, tapi apakah kemudian menjadi prioritas terutama di tengah penanganan pandemi? Dan beberapa pernyataan Mas Riki tadi yang menarik yang saya pikir sebagian besar juga sudah ada tayang di Tempo ya, kita semua sudah membaca.